Halo, gue Gustika dan hari ini gue mau ngajak kalian sarapan. Sebenarnya gue mau ngajak kalian melakukan hal-hal yang dilakukan sehari-hari selama seminggu. Jadi misalnya jajan dan beli minum yang pada akhirnya ini tuh bakalan memproduksi sampah yang lebih besar. Jadi kita lihat aja ya prosesnya. Ya kurang lebih seminggu ini ya, di akhir gue bakalan kasih lihat gue produksi apa aja. Pertama, hari ini gue mau sarapan bubur. Karena aku vlog. Mau sarapan bubur. Kebetulan gue tim bubur diaduk. Jadi gue akan membuat perpecahan di Indonesia Raya dengan mengaduk bubur. Ini gue juga ada kecap asin yang sebenarnya dari rumah. Cuma lo bisa lihat kalau ini tuh dari plastik. Dan kalau mau ngisi kecap asinnya itu pasti bungkusannya plastik juga. Jadi walaupun di rumah ini kelihatannya reusable atau bisa dipakai ulang, sebetulnya juga menghasilkan sampah yang nggak bisa istilahnya, yang nggak bisa didaur ulang, menjadikan tumpukan yang lebih besar. Jadi gue makan dulu ya. Oke, jadi gue barusan udah sarapan, udah cuci tangan, sudah menghasilkan sampah di pagi hari. Jadi sekarang gue mau ngajak kalian ke satu tempat yang menarik. Ikutin aja ya kemana. Oke, jadi walaupun gue bisa dibilang cukup jarang ngemil, tapi gue bisa bilang kita semua itu tergantung pada FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Ini kebahagiaan ya 3-5 menit, tapi plastiknya bakalan abadi ya. Dan kita bisa lihat di sini, gue udah berusaha ya nggak pakai kantong plastik. Seperti yang kita tahu, di DKI Jakarta itu sudah dilarang kan plastik sejak 1 Juli 2020. Tapi mau nggak mau ya FMCG ini tetap menghasilkan plastik. Jadi kalau kita pengen ngemil atau ya bahan pokok aja seperti beras gitu, misalnya kita ke supermarket, minimarket gitu-gitu, itu pasti menggunakan plastik yang tidak bisa diurai dan itu menjadi masalah deh. Jadi inilah realita kehidupan kita. Nah, sekarang kita ada di kita di Bantar Gebang. Tadi pas masuk banyak banget truk dari Jakarta ngantri buat ditimbang. Gimana ya, orang Jakarta sampai banyak banget ya, aku sampai nggak tahu mesti bilang apa. Jadi sekarang aku minta izin dulu ke kantornya, kan tadi aku udah ngambil swab antigen,
Karena sekarang lagi pandemi jadi sedikit rentan ya ke sini. Karena sampah medis juga ke sini atau enggak ya? Mungkin kita bisa tanyain. Di sini ya tadi. Iya betul. Ya, Pak. Lapangan. Oke. Luas banget. 45,5 hektar. Kelihatan nggak? Nah, Pak. Ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah 1 hektar aja mikir dulu sampai 5 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok gak? Enggak. Enggak ya? Beneran sangat, karena ini bawahnya sampah Ini dan sudah padat. ini berapa tahun nih Pak sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya. Iya, ya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Oh gitu. Langsung bisa kita lihat. Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya, kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali. Wah, saya tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi-tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya, jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Aku nggak tahu kalau fashion ini termasuk FMCG atau enggak, tapi it's fast fashion and we're consuming it fast gitu ya. Dan bisa dibilang ya kalau misalnya kita beli fast fashion pasti ada plastiknya gitu kan dari tokonya, terus label yang harga dan merek itu kecil-kecil, cuma yang numpuk di sini ini. Oh ya, nih ada label botol minum nih. Kita kan ada problem air bersih juga ya. Maaf ya aku nunjuknya pakai kaki. Tapi kita ada problem air bersih kadang di Jakarta. Jadi semua orang itu harus pakai galon. Jadi walaupun bisa galon itu diisi ulang, tapi sering banget orang akhirnya beli botol plastik misalnya. Karena kalaupun kita mau isi ulang air ya suka-suka nggak ada gitu ya kita ke restoran, walaupun ada gerakan ya isi botol minum gitu-gitu. Dan bahkan sekarang banyak ada ya beberapa merek botol minum yang katanya ada galon sekali pakai. Ya ini nanti
end up-nya di sini. Sampah-sampah di sini didominasi oleh bungkusan dari produk-produk FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Atau bahasa lainnya adalah produk-produk yang memiliki perputaran produksi dengan cepat. Produksi ini erat kaitannya dengan konsumsi kehidupan kita sehari-hari, seperti perlengkapan mandi dan produk-produk makanan minuman. Di Indonesia, produk-produk FMCG ini laris banget dan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tapi konsekuensinya, pertumbuhan sampahnya pun juga ikut naik. Sukirno dan Supriyem, pasangan suami istri yang sudah 5 tahun menggantungkan hidupnya dari memulung sampah di Bantar Gebang. Dari hasil memulung sampah, mereka mendapat penghasilan sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah sehari. Dan inilah yang mereka temukan setiap harinya. Kalau ibu sama bapak nih, bapak dulu mungkin ya. Iya. Sampah yang paling sering ditemukan di sini apa? Ya sering kayak gini ini. Kresek, itu PE, ember gitu yang sering ketemu itu. Kalau ibu Ya sama. sama ya. Oke. Kalau sampah medis pernah ketemu nggak? Enggak. Enggak pernah. Enggak ya. Oh, oke. Jadi kalau masker gitu? Enggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah. Karena sampah medis beda ya Pak ya tempat Beda. pembuangannya kalau Iya, nggak salah. beda. Oke. Bu, dulu kan ibu di sini 5 tahun ya. Ada yang berubah nggak? Misalnya bukitnya tuh dulu lebih pendek atau isi sampahnya berbeda gitu? Kalau dulu pendek sih. Dulu pendek ya. Terakhir nih mungkin pertanyaan. Saya nih dengar tahun 2025 Bantar Gebang itu udah nggak bisa dipakai lagi karena akan over banget gitu. Sekarang aja katanya udah Ya, kita nggak harus nunggu 2025. Kalau saat ini bisa ditutup, udah ditutup sebetulnya TPST. Hanya aja kita lagi membangun sebuah pengolahan sampah yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta. Ketika itu sudah terbangun, sudah siap dioperasionalkan, ya TPST ini sendiri, maka kita tutup. gitu. Jadi nanti nggak ada lagi yang buang ke sini. Yang ada, nanti kita akan mengolah sampah ini semua sampai tuntas, sampai habis. Oke. Perjalanan gue belum selesai sampai di sini. Kita akan temui orang yang akan bercerita sejauh mana perusahaan-perusahaan FMCG ini menyumbang pertumbuhan sampah plastik. Dan tentunya sama penjelasan mengapa kondisi ini bisa terus berlangsung hingga sekarang. Sampah plastik ini misalnya, urusannya panjang banget. Kantong kresek seperti ini jika terbuang ke tanah, dia tak akan terurai dan akan mengganggu tanaman. Jika dibuang ke saluran air, karena tak mudah terurai juga, dia lama-lama akan terkumpul dan ikut menjadi penyebab banjir. Jika dia terbuang ke laut, dia juga tidak akan terurai dan hanya menjadi mikroplastik, yaitu potongan-potongan kecil yang kurang dari 5 mm. Menurut World Economic Forum, dalam The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics, pada tahun 2050, jika kita tidak berubah, jumlah mikroplastik di lautan akan lebih banyak daripada ikan. Padahal di masa depan, setelah hutan dihabisi, sumber protein kita akan tergantung ke laut. Selain plastik, ada sampah baru yang sering kita temukan akhir-akhir ini, yaitu sampah masker sekali pakai. Walau di Bantar Gebang tidak terlalu ketara, namun menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah masker terkumpul seberat sekitar 800 kg yang tercatat sejak Maret hingga November 2020. Ngomongin sampah, agak kurang ya kalau kita nggak bahas secara regulasi juga. Nah, kalau sebelum ini kan gue udah ke Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah semua orang di Jakarta. Di sana tuh kita udah lihat ya, ada gunung sampah gede banget yang kalau lo injek lo nyungsep, terus bau banget sebenarnya. Mungkin gak kecium karena kalian di rumah. Tapi hari ini gue pengen mempelajari regulasi soal sampah nih. Jadi gue ke Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dan gue bakalan ngobrol sama Fajri soal hukum lingkungan nih. Gue nggak tahu nih, ternyata lingkungan ada hukum yang secara spesifik ya. Ayo kita ke sana.
kabar? Baik. Duduk, silakan. Oke. Baru pertama kali nih main sini. Iya. Di... Gue buka masker ya. Ya, silakan. Di luar kan soalnya. By the way, kerjaan lo keren banget. Tahun ini kan udah ada regulasi yang melarang plastik ya, Juli 2020 di Jakarta sendiri. Tapi kemarin, maksudnya beberapa hari yang lalu gue sempat ke Bantar Gebang, terus sampahnya tuh semakin banyak. Gue sendiri pernah sih pas SD gitu ke Bantar Gebang. Enggak, SMP. Terus udah beda banget sampahnya. Sekarang tuh gak tahu sih menurut lo gimana? Kayak regulasinya apakah perlu diperbaikin gitu atau gara-gara pandemi efektif gak sih? Ya, berarti kan estimasinya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, dari zaman lo, ya kurang lebih 5-10 tahun gitu. Pasti timbulan sampahnya bakal bertambah banyak banget sih gitu. Dan setahu gue, persoalan bahwa tempat TPA bakal melebihi kapasitas, itu tuh udah jadi narasi bahkan ya 5 sampai 10 tahun lalu. Karena kalau ngomongin regulasi gitu, undang-undang pengelolaan sampah kita tuh dibuat tahun 2008. Itu dibuat ya alasannya karena kejadian TPA yang kelebihan kapasitas hingga malah jadi timbul korban nyawa kan di Cimahi, di TPA Lewi Gajah itu. Dari situ 2004 kejadian longsor TPA udah jadi masalahnya bukan masalah lokal aja gitu, jadi masalah nasional. Pemerintah pusat ambil inisiatif gitu buat bikin undang-undang yang bisa membantu nggak hanya kota Cimahi tapi banyak daerah juga, karena ya perkembangan kota-kota mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada yang udah lebih maju lebih duluan, tapi soal sampah kayaknya di kota yang mau berkembang itu urban gitu itu ya akan terjadi gitu. Bahkan sekarang berita kan nggak hanya di Jawa gitu, di Sumatera pun kota-kota ibu kotanya tuh akan menghadapi hal yang sama, TPA bakal melebihi kapasitas. Berarti FMCG itu tantangan besar banget ya. Secara regulasi gimana tuh pada akhirnya? Gue paling suka sama analogi soal gimana ya, soal sampah tuh. Jadi bayangannya kan di film The Story of Plastic tuh soal sampah tuh diimajinasikan seperti suatu bathtub atau bak air gitu ya. Kita berupaya agar si bak airnya nggak kepenuhan gitu. Sedangkan kerannya terus menyala. Nah, upaya kita menangani sampah tuh kayak kita nyenok-nyendokin airnya sedikit-sedikit itu biar nggak kelebihan kapasitas. Nah, FMCG itu ibarat si kerannya gitu, dia plastiknya banyak banget. Proyeksinya dia tetap ingin tetap mempertahankan bisnisnya dengan cara bisnis sekali pakai gitu ya, menyajikan produk-produk yang kita butuhkan, sampo, sabun, banyak hal ya, dari perawatan tubuh sampai makanan ringan misalnya ya, dengan model sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakainya akan meningkat. Dalam bentuk sampah tentu kan jelas sekali gitu. Tantangannya regulasi Indonesia belum bisa menjawab tantangan pengurangan itu baru-baru ini saja. Meski kehidupan masyarakat urban kayak kita ini sudah tergantung dengan produk sekali pakai, namun sebagian dari kita berupaya untuk menekannya. Salah satunya adalah temen gue, Alicia. Walau katanya banyak banget tantangan dalam menekan pengurangan sampah rumah tangga, sampai berdampak ispa karena pengelolaan sampah dengan dibakar di sekitar rumahnya, gue jadi penasaran juga sama ceritanya. Ikutin perjalanan gue kali ini ya. Pak, tadi kayaknya di situ ada coffee shop deh. Boleh mampir dulu nggak Pak? Beli kopi yuk Pak. Baik Mbak. Oke. Namanya ganti jadi Ika. Berarti sekarang nggak pakai sedotan. Bisa langsung. Hai Gus. Baik. Kamu sempat apa kabar? Baik, baik. Wow. Wah, apa nih? Kopi biasa. Aku udah lama nih nggak pakai tumbler, nggak pakai cup begini. Biasanya pakai tumbler. Cuma pandemi nggak boleh sekarang. Iya, nggak boleh. Yuk, masuk ya.
Jadi kita tuh udah nyaris 2 tahun ya lama banget ketemu iya, ya. nyaris 2019 ya, nyaris 2 tahun yang lalu. Nyaris 2 Udah. tahun. Itu kita ketemu bulan Maret Skip ya. banget, iya Maret ya. Iya. Itu pas Women's March. Women's March, iya. Terus kan gue inget tuh waktu itu lo baru kayak mulai ngolah sampah sendiri. Oh iya, iya benar-benar. Jadi sekarang udah mau 2 tahun nih. Gue mau nanya nih, Progresnya ya. progresnya, Waduh, gimana? tantangannya gimana. Tapi mungkin gue mau mulai dengan nanya ke lo, kenapa lo memilih untuk ngolah sampah sendiri? Karena awal mulanya adalah waktu itu gue jalan-jalan ke Bangkok, terus waktu itu masih SMP ya, masih ignorance lah, masih nggak tahu apa-apa. Terus gue buang sembarangan di jalan. Terus ada tour guide gue tuh bilang, kamu jangan buang sampah sembarangan, kalau di sini tuh bisa didenda loh. Gue takut banget kan, gila ya, oh iya nggak boleh nih berarti nih buang sampah. Sudah kayak gue ambil, gue buang tempatnya. Terus ya dari situlah titik poinnya gue akhirnya kayak harus cari tahu nih gimana tentang ngolah sampah atau gimana, apakah sampah itu cuma buang pada tempatnya doang atau gimana. Terus dari awal gue belajar aja tuh belum langsung gue aplikasikan kan pembelajarannya, karena masih start aja deh, nggak apa-apa deh, nggak usah lah, nanti aja gitu. Nggak usah. Ternyata ada baca-baca, ya makin lama kan sosial media makin berkembang. Gue lihat juga di akun sosmed orang apa komunitas-komunitas sampah gitu yang bilang, ini tuh sudah sangat berbahaya loh. Sampah itu udah numpuk banget di TPS manapun. Kalau di di sini di Bantar Gebang Gue kan. kemarin ke Bantar Gebang, terus gue sempet ngobrol sama orang dari pemulungnya. Terus ya gimana ya, gue jadinya gak tahu sih, kayak gue rasa kita sebagai individu bisa lebih aware, mengurangi sampah. Ya gue tahu sih, gue beli kopi pakai plastik. Terus gue denger lo sempet ISPA juga ya gara-gara itu. Beberapa bulan yang lalu gue sempat jadi ada satu bulan Juli apa Juni kemarin deh kalau nggak salah, gue tuh kalau batuk tuh kayak rejan gitu loh, batuk rejan, sakit gitu ada. Terus kalau nafas tuh kayak sedetik, terus nggak bisa dibuang. Terus akhirnya konsul ke dokter, kata dokter, ini bukan COVID mbak, ini ISPA gitu. ISPA itu kan macem-macem ya. Iya. Ininya dari apa sumbernya, dari bisa polusi, bisa udara. Nah, kalau gue sih sangat curiganya memang karena pembakaran sampah di sini agak sangat sering ya. Misalnya ada satu hari di mana pagi ada yang bakar di sana, siang ada yang bakar di sana, sore ada yang bakar lagi. Jadi asapnya kan masuk ke dalam udara. Tapi ngomong-ngomong soal Bangkok tadi nih, gue mau nanya lebih lanjut. Jadi hal pertama apa yang lo lakukan untuk pengolahan sampah ini gitu? Kayak kalau misalnya gue sendiri sih, gue misahin sampah gitu pertama kali. Dan itu yang ya that's about it gitu. Gue masih kuliah dan sistemnya udah ada gitu di luar negeri. Iya. Kalau di Indonesia kan challenge-nya lebih gede gitu. Jadi lebih ke ini sih, gue kayak tadi nih tempat-tempat kayak gini, tempat-tempat minum, bekas gue minum waktu itu kan masih konsumtif ya. Jadi kayak tempat minum gue olah buat jadi tempat nyemai benih gitu. Terus koran-koran gue kumpulin, terus jadi dasar tempatnya kompos. Terus habis itu makanan-makanan yang basi, bahkan kayak makanan basi atau makanan yang bekas. Misalnya gue bekas bikin kue, atau kayak sereal ya, gue kan bikin kue ada pakai sereal, terus sisa-sisa serealnya itu kalau misalnya nggak bisa dikompos, karena kan kalau dairy product kayak susu itu agak kurang bisa ya untuk ditaruh di kompos gitu. Oke. Gue baru tahu tuh. Iya, karena nggak tepat lah mikroorganismenya. Itu tuh biasanya mungkin gue kasih hewan-hewan yang ada kayak kucing atau kayak sereal bekas gitu tuh gue kasih ayam dan mereka makanin. Jadi gimana caranya itu tuh jangan sampai ke TPS atau ya jangan sampai dibakar kayak gitu sih. Di sini tuh udah ada ini contoh-contoh packaging kue. Ini berarti daun pisang dari depan situ tadi ya. Itu biasanya kalau udah gue potong, ini kan jadi alas ya. Gue potong, gue lap dulu. Ini kan contoh aja. Gue taruh sini. Harus double karena kalau kue kering biasanya dia suka, karena dia bermentega ya. Kalau misalnya
pakai jasa pengiriman yang nggak langsung, yang nggak online gitu. Ya gitu bisa bocor. Jadi minyak-minyak gitu ya. Minyak-minyak. Terus ini ya semuanya sih ini bisa dikompos, dan ini juga salah satunya udah gue tulis kartunya. Jadi gue ngasih tahu gitu, ini kuenya tuh diapain, dipanasin atau dimakan pakai susu, dan paling terakhir tuh pasti pesannya ada please reuse or recycle the packaging. Nah, ini dia nih tempat komposnya. Nggak sebesar yang gue kira ya sebenarnya. Karena dia kan nanti kalau udah diisi dia terurai lagi. Ini sebenarnya harus ditutup sama daun kering. Cuma karena belum semuanya gue masukin, jadi ya udah diginiin dulu, baru nanti ditutup daun kering. Ini tadi rambutan hijau ini gue bisa masakin? Bisa banget. Soalnya kan belum nggak bisa dimakan, terus gue nemunya di tanah gitu. Ya jadi tuh ini komposisinya sampah organik. Kalau bisa juga kardus juga bisa. Oke. Asal dia nggak ada plastiknya. Oke. Terus berarti kalau lakbannya gitu harus dicopot ya. Terus koran, kertas-kertas itu dia tuh brownsnya gitu. Fungsinya tuh buat ngeluarin nutrisi. Jadi kalau udah jadi prosesnya tergantung banyaknya, bisa sebulan 3 bulan. Tapi kalau sistem gue kayak gini kan gue biarin aja ya. Tuh bisa agak lama sih, 6 bulan. Boleh lihat nggak tanahnya? Nah, yang coklat-coklat agak hitam itu ya? Iya, nih. Ini belum sempurna. Tapi dia kayak gini. Oke. Ini kan ada daun-daun kering tuh. Nah, dia tuh harus selalu ditutup sama si daun kering itu. Biar kandungan nutrisinya tuh ya makin banyak lah. Tuh, kan ada cacing. Oh iya, kaget. Juga ada belatung. Jadi kalau dulu tuh gue takut banget sama hewan-hewan kayak gini kan. Ini harusnya sih nanti diaduk. Gitu. Lebih bagus lagi nih kalau diurainya kita potong kecil-kecil gini. Ini gue belum potong-potong sih kemarin. Jadi si cacingnya makannya lebih cepet. Kalau gitu. gini kan harus nunggu mereka patah-patah dulu baru bisa dimakan sama si cacing. Coba ya gue bantuin lo. Silakan. Kaget. Kirain ada serangganya. Gue tuh rada takut sama kecoa, jadi segala serangga tuh gue kayak parno. Kaget gitu ya. Kaget. Nah ini tuh harus ditutup. Karena kalau dia nggak ditutup nanti memancing hewan-hewan. Atau kucing suka buang kotoran sembarangan. Karena kotoran hewan-hewan yang karnivor itu nggak boleh. Oh gitu. Karena mereka kan makannya daging ya, hewan yang lain kan. Itu nanti mengundang penyakit justru. Tapi kalau pupnya keluak boleh nggak? Oh kelinci, Ya, kelinci boleh banget. Justru harus banget karena kelinci itu kotoran dan urinnya sangat bagus untuk tanah, untuk kompos. Nah ini lucunya tuh kadang-kadang kalau gue buang yang bekas-bekas buah ya, itu suka tumbuh. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk gue pindahin ke tanah, ya gue pindahin. Nah ini kompos kalau sudah jadi dibuat pupuk bedeng-bedeng tanaman gue. Semuanya. Ini ada 2 kan. Nah kompos yang tadi itu gue jadiin bahan campuran untuk tanah-tanah di sini. Jadi tanahnya ini diolah dulu. Dari lo bikin kompos sampai jadi kesini nih biayanya berapa sih? Soalnya setahu gue ya, kalau di Jakarta tuh banyak yang masih menghindari composting karena katanya mahal. Sebenarnya kita tuh ngekompos gampang, mudah. Jangan dipikirin mahal. Gue itu cuma modal ya apa yang gue beli buat makan sama kayak pagernya. Ya, pagernya tuh cuma beli 2 meter. Jadi jangan terpaku kalau ngekompos mahal deh, udah ngumpulinnya lama, susah, terus gue harus beli bahan ya. Sebenarnya nggak perlu. Kalau mau begitu nggak apa-apa. Perlu biasanya kalau pakai komposter justru ada air komposnya gitu kan yang bisa langsung dipakai untuk tanaman. Tapi gue bahkan nggak tahu itu. Ini informasi baru. Kalaupun nggak bisa dan misalnya punya sedikit halaman gitu, bisa bikinnya kayak tadi. Itu tuh versi males banget. Kalau belum bisa untuk ngekompos, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti dicoba cari terus jalannya. Gitu. Yang gue tahu tuh kayak kalau nggak salah. Setelah ngobrol banyak dan belajar mengelola sampah sama Alicia, gue sadar bahwa pola konsumsi kita juga masih berubah. Tinggal gimana kitanya dan korporasi ini mau beradaptasi dengan layanan produknya dan juga regulasi pemerintah yang ketat terhadap produk FMCG.
Contoh nih, di beberapa negara, produsen harus bertanggung jawab pada kemasannya. Misalnya di Amerika atau Belanda, mereka harus punya sistem menarik kemasan botol atau kaleng agar tidak berkeliaran jadi sampah. Maka, di supermarket atau swalayan ada mesin pengumpul botol plastik atau kaleng dan bisa ditukar dengan kupon atau uang. Itulah kenapa gue tadi sebut-sebut regulasi. Jadi tanggung jawabnya nggak cuma di 1-2 pihak, tapi di semuanya. Soalnya selain sampah yang numpuk di TPA Bantar Gebang, sampah yang kita hasilkan itu bermuara ke pesisir laut. Yang sudah pasti merusak lingkungan, selain itu jelas dampaknya bagi kehidupan masyarakat di pesisir kota. Halo, oke. Kemarin kita udah jalan-jalannya ke 3 tempat. Kita ke Bantar Gebang, kita ke Aisel, dan kita ke rumah teman gue, Alisa. Di mana kita mempelajari soal sampah, hukum sampah, bagaimana pengelolaan sampah. Pokoknya kita belajar tentang sampah ya, sampahnya orang urban gitu. Terus gue bilang di awal gue mau ngumpulin sampah gue seminggu dan ini hasilnya. Jadi ya, tara. Tapi gue harus jujur, ini bukan semua sampah gue ya. Maksudnya ini sampah gue semua, tapi ini bukan semuanya gitu. Karena kebetulan ada yang sempat kebuang, yaitu tempat-tempat makan. Karena gue gak simpan di kamar. Ini mungkin selamat gara-gara gue taruh ini gitu. Tulisan jangan dibuang. Yang akhirnya bakalan dibuang juga gitu ironisnya. Terus mungkin gue juga nambahin ini ya 1 buat hari ini. Karena gue gak bakalan kemana-mana gitu. Jadi ini lo bisa lihat isinya sampah masker. Katanya gue memang sangat berusaha menggunakan masker kain, cuma masker medis itu kan katanya lebih aman. Jadi kebetulan kemarin-kemarin tuh ke tempat yang lebih rentan. Jadi mau nggak mau ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai milah sampah. Oke, jadi inilah sampah gue sebagai warga Jakarta. Kebetulan 3/4-nya bisa dipakai lagi ya, bisa diakalin untuk dipakai lagi. Yang 1/4 ini akan berujung di Bantar Gebang. Ini ya, gue kasih lihat alternatifnya. Jadi ini alternatifnya. Gak berat dan gampang ngebawanya, dan lebih enak. Ini yang mungkin gue sebagai orang kantoran bisa lakukan setiap hari. Ya, jadi itulah cara gue untuk berkontribusi sedikit lah ya untuk mengurangi sampah. Dan harapannya sih kalau dari kita mau berubah, mungkin salah satu anggota keluarga kita atau orang yang tinggal sama kita juga mau berubah, dan itu menjadi sebuah norma yang pada akhirnya memutus rantai ketergantungan pada plastik-plastik atau FMCG yang memang kadang tidak bisa kita hindari. Tapi ya itu dia, kalau kita bisa hindari, misalnya kita membawa kantong plastik, kantong kain sendiri untuk belanja, atau menggunakan lagi ulang ya kardus-kardus seperti ini yang untuk kasih kado ke teman dan lain-lain, tanpa harus malu lah ya. Kadang tuh kayaknya harus cantik-cantik banget gitu ngebungkusnya, tapi menjadi ramah lingkungan itu menurut gue ada prestisnya sendiri. Jadi dari jalan-jalan sebelumnya ke 3 tempat, semoga bukan gue aja yang bisa ngerasain daruratnya dan perubahan yang kita butuhkan, dan semoga kita semua bisa berubah bareng-bareng untuk masa depan.